Ya terlepas siapapun yang menulis atau merangkum pidatonya Mbak Puan dengan menyelipkan lirik lagu John Lennon dan sebagainya, apakah itu strategi yang sudah dipertimbangkan dan seterusnya, terlepas siapapun yang berada di balik itu semua, saya mengapresiasi pendekatan-pendekatan politik yang fun. Selamat malam semuanya. Setelah Mbak Puan Maharani menjadi Ketua DPR RI 2 periode, setelah 5 tahun yang lalu juga pernah menjadi Ketua DPR RI dan setiap tahun selalu ada pidato tahunan di sidang MPR, rasanya baru hari ini saya sangat tertarik sekali dengan pidato Mbak Puan Maharani karena ini sangat menarik perhatian dengan segala gimmicknya, tapi yang lebih penting dari semua yang disampaikan, ini benar-benar menyangkut soal masalah atau perasaan banyak orang yang selama ini menyampaikan kritiknya kepada pemerintah atau kepada Indonesia. Karena isinya begitu nyata dan itu memang disampaikan oleh banyak orang, seperti misalkan soal negeri Konoha, soal bendera One Piece, soal tagline atau hashtag kabur aja dulu, soal Indonesia gelap, dengan segala kritik yang sudah disampaikan di sosial media, itu disampaikan atau dirangkum dalam sebuah pidato oleh Ketua DPR RI. Jadi ini menjadi sebuah pesan bahwa Ketua DPR mendengar aspirasi masyarakat dan semua yang disampaikan oleh masyarakat dalam setahun terakhir ini itu disampaikan kembali oleh Mbak Puan Maharani. Jadi Mbak Puan seperti ingin menyampaikan bahwa semua suara atau kritik yang kita sampaikan kepada pemerintah itu didengar oleh Ketua DPR RI dan itu ya kembali disampaikan di forum atau di momen yang sangat luar biasa besar secara panggung politik. Karena di sidang tahunan, di pidato yang begitu penting, suara-suara masyarakat yang selama ini mungkin tidak punya panggung, yang hanya ada di sosial media, itu kembali disuarakan oleh Mbak Puan Maharani. Jadi itu adalah pidato yang sangat berkesan sekali bagi saya kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang kayak ya nggak tahu kita mau bahas apa. Mbak Puan ya sudah beberapa kali pidato dalam sidang tahunan ketika menjadi Ketua DPR RI, tapi ya rasanya baru kali ini ada suara-suara yang tersampaikan dan dikemas atau disampaikan dalam satu pernyataan yang baik. Sebagai Ketua DPR, beliau ya menyuarakan apa yang kita ingin sampaikan, dan semoga dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Puan Maharani ini bisa cukup menyadarkan pemerintah atau pejabat-pejabat dan elit kita supaya ya semua kritik itu layak didengar gitu. Bukan kemudian dibantah dan kemudian dicemooh seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan gitu ya. Ya nggak usah inisial kan kalau Pak Luhut. Ya kan ketika ada hashtag Indonesia gelap, ya kau aja yang gelap. Itu kan padahal sebenarnya adalah sebuah kritik yang seharusnya didengar sama pemerintah, bukan kemudian dibalikkan gitu ya. Ya, tapi itulah Pak Luhut gitu. Jadi ya kita patut menyampaikan terima kasih kepada Mbak Puan karena ketika semua kritik atau tagline Indonesia gelap juga kembali disampaikan oleh Mbak Puan, setidaknya Pak Luhut tidak akan berani untuk nyerang Mbak Puan gitu ya. Dan pidato Mbak Puan Maharani ini bagi saya itu juga cukup memotivasi kritik-kritik yang ada di media sosial hari ini, karena itu ternyata dianggap penting untuk disampaikan dan penting juga untuk didengar. Dan semoga setelah Mbak Puan ini merangkum semua kritikan-kritikan masyarakat, itu para pejabat kita bisa menyadari bahwa ya setelah ini dengerin dong, jangan kemudian dianggap biasa atau tidak didengarkan. Dan setelah itu ya semoga para pejabat-pejabat kita jadi lebih hati-hati dalam menyampaikan kebijakan atau apa yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat banyak. Ya lebih dari itu semoga tahu diri atau sadar diri lah. Ya semoga para pejabat kita itu ya nggak sok-sokan seperti sebelum-sebelumnya. Karena ya bagaimanapun suara masyarakat itu penting untuk didengar. Dan selain soal kritik yang disampaikan oleh masyarakat yang kemudian didengar oleh Mbak Puan, saya juga agak tertarik atau mungkin juga bahasa lainnya terganggu ketika Mbak Puan di tengah-tengah pidatonya ketika menjelaskan soal pentingnya kombinasi atau kerjasama antara perempuan dan laki-laki, Mbak Puan menyelipkan lirik lagu John Lennon dengan judul Imagine. Bukan hanya membacakan lirik lagunya, tapi Mbak Puan nyanyi. Itu terus terang saya
ketika lihat gitu ya, agak mengganggu gitu, karena ya ini rasanya baru pertama kali pidato sidang tahunan, terus kemudian ada bait atau lirik lagunya. Ya bagaimanapun ini adalah sebuah pendekatan atau cara-cara yang fresh dan baru, dan ini adalah sebuah keberanian yang luar biasa gitu. Ya sebenarnya saya juga paham apa yang coba dilakukan oleh Mbak Puan itu sebenarnya juga beberapa kali saya lakukan. Ketika saya bikin video atau konten di YouTube membahas soal politik, saya selalu mencoba menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, dekat dengan masyarakat, dan kadang ia menyelipkan lirik lagu yang sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Ya kalau kalian penonton saya sejak awal, udah sering nonton video saya, pasti pernah dengar itu gitu ya. Pasti juga pernah tahu bahwa saya juga pernah menyanyikan sebuah lirik lagu dari di beberapa video saya. Saya paham gitu ya, konsep itu saya paham sekali, tapi tetap saja itu butuh keberanian yang sangat luar biasa gitu, karena ini adalah panggung sidang tahunan, ini bukan konten YouTube seperti saya. Dan lebih dari itu, Mbak Puan Maharani bukan penyanyi gitu. Jadi kalau saya saja untuk bikin konten YouTube terus menyelipkan lirik lagu itu butuh keberanian yang meyakinkan, maka Mbak Puan butuh keberanian yang sangat luar biasa untuk bernyanyi di sidang tahunannya. Karena kalau seandainya Mbak Puan itu penyanyi seperti Once misalkan, ya sefales-falesnya Once, ya tetap Once, itu suaranya tetap khas gitu ya. Kita masih bisa menikmati itu. Tapi Mbak Puan Maharani bukan penyanyi, dan kita juga otak kita tidak terbiasa mendengar Mbak Puan Maharani, mungkin juga baru kali ini mendengar Mbak Puan nyanyi gitu ya. Ya, tapi ternyata itu tetap dilakukan atau disampaikan oleh Mbak Puan dengan sangat percaya diri sekali. Dan ya sekali lagi, itu adalah sebuah pendekatan yang baik untuk membuat politik yang fun, menarik perhatian, yang tidak hanya kaku kepada materi-materi yang berat gitu ya, tapi juga ada lirik-lirik lagu yang dekat dengan masyarakat. Dan ya itu layak untuk diapresiasi, meskipun mungkin bagi sebagian orang, mayoritas orang mungkin tidak terbiasa ketika mendengar Mbak Puan nyanyi. Tapi ya itulah langkah politik seorang ketua DPR RI yang tahun ini untuk pertama kalinya menarik perhatian saya. Dan pemilihan lagu John Lennon Imagine ini juga menjadi sebuah, entah ini disengaja atau enggak gitu ya, tapi ini menjadi sebuah sentilan yang sangat keras sekali ketika banyaknya musisi atau artis-artis kita dalam beberapa bulan terakhir ini itu ribut-ribut soal masalah royalti. Ya ada banyak lah perdebatan, ada banyak tuntutan, ada kemudian juga tagihan royalti dan sebagainya. Dan itu terjadi di tengah-tengah kita. Saya nggak tahu apakah ini ada hubungannya dengan Mbak Puan atau apa yang disampaikan Mbak Puan itu ada maksud ke arah sana. Tapi intinya pemilihan lagu John Lennon atau Imagine ini membuat Mbak Puan nggak ribet. Itu aja gitu. Ya karena kalau pakai lagunya artis nasional atau artis di Indonesia, ya jangan-jangan Mbak Puan ditagih royalti. Habis pidato ada invoice-nya royalti gitu. Ya karena saya juga pernah tuh di video saya yang menyanyikan beberapa lirik lagu itu juga dikenakan royalti atau disuruh mute kan. Jadi ini adalah sebuah pidato yang secara keseluruhan cukup menarik, lebih menapak bumi gitu ya, lebih sesuai dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, lebih nyata, mendengar kritik-kritik dari warga. Dan ya seharusnya pemerintah ya seperti ini saja gitu. Pemerintah yang baik itu kan sebenarnya mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat dan kemudian setelah itu memahami. Dan masyarakat yang baik ya seharusnya tetap menyampaikan kritik itu. Ketika pemerintah mendengar dan kemudian merespon atau tidak merespon pun, ya cukup mendengar saja dan mengakui kalau mereka mendengar, itu bagi masyarakat itu adalah sebuah penghargaan gitu. Kita jadi bangga, kita jadi bahagia karena apa yang kita suarakan itu terdengar oleh para elit kita, dengan harapan setelah itu ada perubahan, perbaikan, dan sebagainya. Itu yang saya rasakan ketika Mbak Puan berpidato di sidang tahunan hari ini. Pidatonya nyata, menyangkut soal permasalahan atau keresahan banyak orang, dan ya pemerintah seharusnya belajar dari cara Mbak Puan menyampaikan pidatonya.
Ya terlepas siapapun yang menulis atau merangkum pidatonya Mbak Puan dengan menyelipkan lirik lagu John Lennon dan sebagainya, apakah itu strategi yang sudah dipertimbangkan dan seterusnya, terlepas siapapun yang berada di balik itu semua, saya mengapresiasi pendekatan-pendekatan politik yang fun, politik yang dekat dengan masyarakat dan tidak selalu atau dianggap berat atau dengan bahasa-bahasa yang sulit untuk dipahami. Ya semoga politik kita ke depan lebih gampang dipahami seperti sekarang, sehingga apapun kritik yang disampaikan oleh masyarakat setelah ini, itu juga bisa direspon oleh pemerintah secara gampang. Bukan yang berbelit-belit atau muter-muter nggak karuan dan ujungnya kita juga nggak paham maksudnya apa. Pemerintah kan khasnya seperti itu. Ketika kita nyampaikan kritik, ketika kita tanya seperti kemarin Wakil Menteri siapa tuh Profesor Stella gitu ya, yang ditanya soal MBG gitu ya. Bagaimana caranya MBG bisa membuat siswa itu meningkat matematika dan bahasa Inggrisnya? Itu jawabannya panjang, ilmiah, bagus, dikemas dengan rapi, dengan bahasa-bahasa yang sulit dipahami, tapi ujungnya kita tidak mengerti, ujungnya kita juga mempertanyakan, apa sih maksudnya? Jadi kayak buang-buang waktu. Jadi ya semoga pidato-pidato seperti ini itu bisa diduplikasi dan ditiru oleh pejabat-pejabat yang lain, terutama oleh Presiden Prabowo Subianto, supaya sampai tahun 2029 kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas, sehingga komunikasi dua arah antara pemerintah dengan rakyat itu bisa lebih baik ke depannya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.